Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terima kasih. Kebetulan saya bersama dengan Pak Adi dari channelnya Sinau Urip ya. Saya Siap. Berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Adi, diundang di kediamannya. Nah, kedatangan saya di sini mungkin ingin mengulik ya, bagaimana tentang prosesnya perjuangannya Pak Adi dari awal, dari membangun Sinau Urip, bisa diceritakan mungkin? Jenengan arep takok apa di Sinau Urip ini, Mas? Banyak hal yang kami lakukan. Gitu. Apa mbok takoknya tentang aktivitasku, apa yang mbok tanyakan tentang channel YouTube-nya atau bagaimana? Kalau saya dari kegiatannya lah, aktivitas dari channelnya Sinau Urip. Oh, oke. Sinau Urip itu kan sebuah channel YouTube dan page Facebook. Aktivitas kami itu yang paling utama, yang paling dominan adalah membersihkan ODGJ jalanan. Oh gitu ya. Membersihkan ODGJ jalanan, terus berusaha mengenali identitasnya, nama, alamatnya, keluarganya, terus nanti kita posting, harapannya dikenali keluarga. Kalau udah dikenali, nanti bisa kita antarkan atau dijemput keluarganya. Gitu, Mas. Utamanya ODGJ jalanan. Tetapi akhir-akhir ini kita banyak banget membantu membawa ODGJ yang rumahan, artinya ada keluarganya di situ, berobat ke rumah sakit. Oh gitu. Gitu, memfasilitasi untuk berobat ke rumah sakit. Nah itu Pak Adi sendiri jalan bersama dengan istrinya ya? Dengan Mbak Eni itu. Dengan Mbak Eni. Itu istri saya itu. Nah itu untuk kegiatannya itu di lingkup Kudus atau di daerah mana saja mungkin? Daerah mana-mana, Mas. Kalau ODGJ jalanan, saya lebih sering ya. Lebih sering. Itu Karesidenan Pati lah ya. Oh gitu. Tetapi saya juga melangkah ke banyak daerah loh. Oh. Ke Jogja, kemana, ke Jawa Timur, Jawa Barat. Terutama pada saat kita mengantarkan ODGJ pulang. Iya. Kita pernah mengantarkan sampai Garut, Tasikmalaya, Tangerang gitu kan. Nah pas balik biasanya kita ngevlog di jalan, ada ODGJ jalanan, kita turun, kita bersihkan. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau jalanan kebanyakan memang sekitar Karesidenan Pati aja. Ngomong-ngomong, Pak Adi sendiri tinggalnya memang di Kudus atau bagaimana? Ya, tinggalnya neng Kudus. Di Kudus. Neng saya orang Pati. Orang Pati ya. Nggih, terserah neng ngarani piye. Oke. Nah, selama mengatasi ODGJ sendiri, apakah Pak Adi mengalami kesulitan atau kendala seperti apa? Kesulitan, kendala, dinamika di lapangan macam-macam, Mas ya. Tidak terprediksi lah. ODGJ-nya nanti begini dan begitu, apa ya? Ndak bisa. Oh nanti begini, ndak bisa begitu. Yo macam-macam lah ada kendala. Tapi selama ini kita menikmati aja lah. Oh gitu. Menikmati prosesnya. Yang paling sering adalah mungkin kena cakar, terutama yang ODGJ perempuan ya. Iya. Makanya tangan kanan saya ini bekasnya banyak nih. ini bekas banyak. Wajar lah kayak gitu. Tapi overall kita nggak menganggap sebuah tantangan, tetapi kita menikmati semua prosesnya. Karena memang apa ya, target kita kalau misalnya kan membersihkan dia dan dikenali keluarganya. Itu target paling penting adalah dikenali keluarganya gitu loh. Oh gitu. Nah ketika Bapak mungkin meliput, kemudian di channel YouTube-nya mungkin ada pihak keluarga yang melihat, apakah ada yang ODGJ tersebut keluarganya tersebut menghubungi Bapak untuk mengkonfirmasi bahwa itu keluarganya. Yuk sering banget tuh, Mas. Sering banget, bahkan gini loh. Rata-rata kan video Sinau Urip itu tayangnya jam 2 siang kan. Oh siang. Nanti jam 2:05, jam 2:10 sudah kadang ada yang nelpon. Mas Adi itu keluargaku gitu loh. Oh gitu. Atau setengah jam kemudian atau besoknya. Ada juga yang jeda sekian bulan baru nanti dikenali, ada juga seperti itu. Oh gitu. Ya sudah sangat banyak lah, bahkan sudah 95 ya. 95 orang yang pernah tayang di YouTube Sinau Urip bisa pulang ketemu keluarganya. Tidak semuanya kita mengantarkan, ada yang dijemput juga. Oh gitu. Ada yang kita antarkan, banyak banget yang kita antarkan. Dijemput juga ada banyak. Ada beberapa juga teman konten kreator lain yang mendampingi pemulangannya karena saya tidak bisa mendampingi karena lokasinya jauh. Oh gitu. Contoh pernah di Purwokerto, ODGJ dikenali orang Pemalang, maka teman kita yang di Purwokerto yang mendampingi pemulangannya. Jadi pada saat membersihkan pertama bareng dengan saya. Di Cikarang juga pernah ada, itu orang Jakarta atau Tangerang ya malah ya. Gitu. Nah kemudian apakah dari pihak pemerintah mungkin ada tanggapan bagaimana untuk mengatasi ODGJ di jalanan mungkin? Kalau tanggapan lebih banyak, kita tuh
selama ini loh Mas, bersinergi dengan semua pihak loh Mas. Sinaurip tidak jalan sendiri loh. Kita bersinergi dengan dinas kesehatan, misal lewat Puskesmas, dengan dinas sosial terutama ya, dinas sosial. Kita banyak bersinergi dengan mereka. ODGJ jalanan jika kita mengantarkan jauh, saya minta surat jalan bareng dengan mereka, gitu loh. Jadi untuk penanganan ODGJ sejauh ini pemerintah cukup hadir sebetulnya, nggak cukup ya, sudah hadir banget dengan segala ketentuan tentu ya. Contoh sederhana gini, semua orang gangguan jiwa bisa berobat ke rumah sakit asal punya KK, punya KTP, punya KIS atau BPJS. Nah itu. Nah itu apakah ODGJ kan tidak mungkin punya KTP ya Pak? Yang jalanan. Yang jalanan. Yang jalanan. Nah berarti apakah dari pihak Bapak mungkin sudah koordinasi dengan pemerintah atau inilah yang menjadi apa ya, harapan kami lah ya, harapan saya, harapan istri, bahwa ODGJ jalanan itu yang tidak ada identitasnya bisa berobat lah ya, terutama yang sakit secara fisik non jiwa ya. Misalkan ada ODGJ jalanan yang punya sakit fisik Mas, harapan saya memang mereka bisa masuk ke rumah sakit tanpa harus ditanya identitasnya. Gitu. Karena kalau ada identitasnya, ada BPJS, ada KIS, masuk banget dan itu tidak ada masalah gitu loh. Prosedur diikuti semua jalan gitu loh. Cuman harapan saya ya ke depan itu ODGJ yang tidak ada identitasnya dan dia sakit ya, bisa mendapatkan perawatan semestinya lah. Gitu. Nah seperti itu kawan, inspirasi yang kita dapat dari Pak Adi melalui channelnya Sinaurip, memanusiakan manusia ya Pak. Tagline saya lebih kepada belajar hidup dari kehidupan. Belajar hidup dari kehidupan. Ya, karena Sinaurip lah belajar hidup ya. Kami belajar dengan kehidupan nyata ini gitu loh. Bagaimana benar, jangan salah loh ya. ODGJ itu mereka punya rasa loh. Saya pernah ketemu ODGJ dia mukul saya habis dirawat kena COVID Mas itu. Ini sampai berdarah, ini sobek ini. Tapi habis tak mandiin dia minta maaf loh. Berarti masih sadar ya Pak? Rasanya orang mati. Rasanya orang mati. Gitu loh. Jadi di situ kita bisa belajar banyak gitu loh dengan mereka. Gitu. Kalau mereka dibaikin, mereka juga akan baik gitu. Saat mereka dikasar, mereka juga akan kasar gitu loh. Tapi awalnya mereka curiga dengan kita wajar karena kita nggak dikenal. Tidak dikenal, gitu. Nah mungkin dari cerita Pak Adi sendiri, ada dari teman-teman yang kedepannya mungkin bisa menginspirasi atau mungkin ikut bersosial ya untuk membantu sesama bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Nah di sini harapan saya untuk Pak Adi, semoga Pak Adi dan keluarganya mendapatkan berkah tersendiri dari Allah. Amin. Tercapai tujuannya. Amin. Seperti itu Pak. Oke, berkah juga buat Ervando. Ya, makasih Pak. Nah di sini saya ada sedikit oleh-oleh Pak. Sedikit oleh-oleh buat Pak. Kita? Kaos Pak. Kaos Sinaurip. Dibuka aja Bapak Pak. Dibuka buat sendiri. Ervando ini punya Iya buat kaos sendiri Pak. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan matur nuwun, terima kasih. Sinaurip malah untuk gratisan. Bisa subscribe to our YouTube channel Sinaurip. Waduh. Aku ora pernah njaluk subscribe padahal malah buat viewernya Muhammad Ervando ya. Muhammad Ervando. Support terus lah, ini luar biasa. Kreatif, dia juga punya kaos ini ya. Ya, ini buat sendiri Pak. Yang buat sendiri ya itu ya. Desain dewi ya. Iya, desain sendiri. Kolaborasi dengan pembuat kaosnya. Iya, dengan pembuat kaosnya juga. Memang harus berkolaborasi, ra iso ditandangi dewi. Betul. Diukuri XL aja, aku gede. Oh iya, saya nggak tahu ukuran Pak Adi. Jadi tidak tahu ukurannya asal Pak. Terima kasih. Barakallah. Mungkin cukup sekian ya untuk bincang-bincang santai dengan Pak Adi. Semoga dari teman-teman mendapatkan hikmahnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.